Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pemirsa Albina TV rahimakumullah. Kalau kita menghitung waktu yang Allah berikan kepada kita, yang sehari ada 24 jam. Tentunya kalau kita mengawali dari perjalanan kita dilahirkan, ada masa balita, masa anak-anak, kemudian remaja, menginjak masa dewasa, tua, dan manula. Waktu yang Allah berikan kepada kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita ketika nanti sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan merasa rugi. Kita tidak termasuk golongan orang-orang yang kemudian menyesali waktu yang sudah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Bukankah kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takwa kepada Allah, dan hendaklah setiap kalian masing-masing melihat apa yang akan dilakukan besok. Ayat ini harus kita pahami bahwasanya ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu. Apa yang harus kita lakukan untuk besok? Besok setelah hari ini, besok nanti setelah kita dewasa, besok setelah kita nanti mati, besok pada nanti hari kiamat. Karena dengan bertambahnya umur kita, maka berarti berkuranglah usia kita. Dengan kita menjadi tua, maka semakin berkuranglah kesempatan kita untuk beramal soleh. Allah sudah memberikan kepada kita gambaran besok kepada orang-orang yang menyesali tentang waktu itu. Dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-24, Allah berfirman, yaqulu ya laitani qadamtu li hayati. Orang-orang yang besok menyesali akan mengatakan, duhai, alangkah celakanya aku ini. Kenapa dulu aku tidak memanfaatkan waktu ini untuk beramal soleh. Sehingga ketika mereka sudah menyesal nanti di akhirat, tidak mungkin lagi dia bisa untuk kembali lagi di dunia. Bahkan ketika nanti di akhirat sudah dibukakan lembaran-lembaran catatan amalan kita, kemudian mereka diperlihatkan dengan amalan-amalan mereka di dunia, maka mereka akan menyesali. Allah berfirman,
ketika menggambarkan tentang bagaimana mereka ketika nanti manusia diberikan kitab ini. Wa budi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa lam yadlim rabbuka ahada. Yang artinya, dan tatkala nanti sudah diberikan catatan amal kitab, maka orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, mereka kemudian takjub dengan apa yang dia lihatnya dari catatan kitab itu. Kemudian mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka kemudian berkata, duhai celakanya aku ini. Ma li hadzal kitab. Ini kitab apa ini? Sehingga mereka tertegun dengan apa yang sudah tercatat dalam amal itu. Padahal itulah catatan amal soleh kita, waktu yang sudah Allah berikan ketika kita lahir, kemudian tercatatlah di kitab itu lembaran-lembaran itu dengan rapinya tersusun, tidak ada sedikit pun kelewat. Sehingga mereka sangat takjub karena begitu detailnya catatan itu. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang mana tidak tertinggal sedikit pun di situ, tidak terlewatkan di situ amalan yang besar maupun yang kecil. Yang sekecil apapun tetap akan tertuliskan di situ, maupun amalan yang besar, amalan yang dilakukan mungkin orang dengan sembunyi-sembunyi, amalan yang dilakukannya tidak ada orang yang melihat, maupun amalan yang dilakukannya dengan terang-terangan disaksikan banyak orang, semuanya tertulis di situ. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali semuanya sudah terhisab di situ, terhitung di situ. Wa wajadu ma amilu hadira, semua orang akan mendapatinya nanti yang sudah tidak lakukan hadira, hadir semuanya. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan, semuanya akan tercatat. Walam yadlim rabbuka ahada, dan tidak akan Tuhanmu menzalimi seorang pun. Semuanya tidak ada yang terzalimi, semuanya diberikan sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia ini. Nah, sehingga ketika mereka sudah tahu, kemudian mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sudah diperlihatkan kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mereka berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan lagi ke dunia, minta diberikan waktu lagi di dunia ini, sehingga mereka memiliki waktu untuk apa? Untuk beramal soleh. Namun itu tidak bisa. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Waktu yang Allah berikan untuk di dunia ini sudah habis. Sehingga kita harus merasa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanyalah sebentar saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Hendaklah kalian itu berada di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Beradalah kamu di dunia ini seolah-olah engkau itu asing atau sedang dalam perjalanan. Yang namanya orang asing datang kepada negeri orang, dia akan kembali ke negerinya. Atau orang yang sedang dalam perjalanan, maka dia akan pun
mencapai tujuannya. Nah, dan itu berarti tidak lama. Berarti itu bukan tujuan yang sesungguhnya, tapi itulah waktu yang sebentar yang Allah berikan kepada kita. Nah, sehingga manakala kita bisa melakukan amal ini, maka kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisablah dirimu. Hitunglah amalan kamu sebelum engkau dihisab. Jadi sebelum engkau dihisab, hisab dulu amalan kamu. Kemudian kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, hendaklah kamu diberikan waktu di dunia ini, pergunakanlah waktu di dunia ini untuk beramal sebanyak-banyaknya. Dan jangan engkau mengenal perhitungan. Karena dunia adalah tempat untuk beramal, bukan tempat untuk berhitung. Sementara negeri akhirat nanti adalah negeri di sanalah baru namanya hari perhitungan dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Inilah rahasianya waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat surat yang sangat pendek yang mungkin kita sudah mengenalnya. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang kemudian saling tawasu, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pemirsa Albina TV rahimakumullah. Jadi perjalanan waktu yang sudah Allah berikan kesempatan kepada kita, hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu tidak mungkin kembali. Tapi waktu akan terus berjalan, menghantarkan kita sampai nanti ke tempat tujuan kita yang sesungguhnya, yaitu negeri akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.